21. Der. Getaran di ponsel Jardit mengalihkan ia dari cupcake di tangannya, diletakkan kue itu di atas meja dan segera membuka isi pesan yang tertera di layar ponselnya. 2. Jardit Maxwell Andre. A fresh beginning for our latest store. We would love to say, hello, as you enjoy your daily brew. Come together to celebrate the first Max's Flowers shop. Ternyata pesan itu dari Pika. Dia mengirimkan sebuah soft copy undangan untuknya. Jardit memilih untuk membaca pesan itu tanpa mau membalas, dan kembali lanjut memakan cupi cake-nya. Namun tak lama suara dering ponselnya terdengar. Kini Pika menelponnya. Halo, kamu udah baca pesan aku tadi kan? HN, besok malam kamu jemput aku ya, kita berangkat bareng, ucap Pika. "Dah see you tomorrow tonight." Wanita itu langsung mematikan sambungan teleponnya tanpa mau mendengar respon darinya. Jardit menghela nafas kasar. Ia beranjak dari sofa memasuki kamar dan membiarkan cupi cake itu di meja. Kemudian kini ponselnya kembali berdering menampilkan nama Windu di layarnya. "Bro, lo terima undangan?" "Ya, kenapa memang? Gue kira lo enggak diundang sama Alpino." Mendengar itu kening Jardit berkerut. "Maksud lo Alpino ngundang gue? Itu undangan perayaan toko bunga si Alpino Putra, lo enggak baca?" Mendengar itu Jardit sontak mematikan sambungan teleponnya dengan Windu, dan kembali membaca ulang soft copy undangan tersebut. Jardit berdecit, tak disangka lelaki itu masih berani bermain dengannya. Baiklah, Jardit akan menanggapi dengan hadir di pesta nanti, dan melihat seperti apa kabar lelaki itu sekarang. Di lain tempat, wanita dengan handuk tergulung di kepalanya kini menatap diam undangan yang ia pegang sedari tadi. Wanita itu masih terlarut dalam pikirannya. Dengan raut wajah bingung, ia menyadari jika lelaki yang baru saja dikenalnya tadi mengundang dirinya. Bagaimana bisa lelaki itu mengundang seseorang yang baru dikenalnya? Bahkan kami pun belum terlalu akrab satu sama lain. Anas meletakkan undangan tersebut. Ia memilih untuk merenungkan sejenak antara datang atau tidak nanti. Apalagi acara tersebut diadakan besok malam. Apa ia punya waktu dengan itu? Melihat undangan ini terlihat begitu mewah, pasti acara nanti akan diadakan mewah, dan juga bagaimana gaun yang harus ia pakai, mengingat tak banyak gaun yang ia punya. Anas menjatuhkan dirinya di atas kasur. Hari ini entah kenapa banyak kejadian yang tak terduga menimpa dirinya. Teringat semua itu membuatnya sangat lelah. Belum lagi besok ia harus sudah masuk kantor. Untuk malam ini biarlah ia tidur, dan mungkin ia akan memikirkan semua itu besok pagi. Keesokan pagi, Anas tampak bergerak masuk ke ruangan Jardit. Pandangan sesaat tertuju pada Jardit yang sedang sibuk berbicara pada ponselnya, lalu langsung mengakhirinya saat lelaki itu melihat Anas sudah berdiri dekat mejanya. "Selamat pagi, Pak. Ini beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani," kata Anas saat Jardit sudah kembali duduk pada kursinya. Jardit menerima dokumen tersebut. Sesaat antara mereka kembali canggung, terlihat Jardit yang kembali dingin seperti biasanya. "Apa agenda saya masih banyak?" tanya Jardit dingin, masih fokus menandatangani dokumen tersebut. "Tinggal beberapa berkas yang harus dilihat lagi, Pak," jawab Anas mencoba mengingat. Tak kala ia tak membawa tabletnya. "Akan saya kerjakan besok," katanya. "Saya akan pulang cepat siang ini. Tugas saya cukup sampai dokumen ini," ucap Jardit memberikan dokumen yang sudah ditandatangani tanpa melihat ke arah Anas. Anas menerima dokumen tersebut sesaat kemudian ia bertanya, "Apa kamu mau pergi ke suatu tempat?" tanya Anas ragu. Kali ini ia bertanya bukan antara sekretaris dan atasan, melainkan antara Anas dan Jardit. Jardit menatapnya dengan dingin. "Bukan urusan kamu," ucapnya kemudian kembali pada layar laptopnya. "Kembalilah ke ruanganmu," lanjut Jardit dengan nada ketusnya. Anas beranjak dari tempatnya. Sepertinya Anas terlalu penasaran, dan menyadari sikap Jardit yang tampak ketus tadi, membuat Anas menyalahkan dirinya yang lagi membuat Jardit tampak kesal. Anas hanya khawatir melihat sikap lelaki itu yang sudah berbeda dengan sosok yang selalu tersenyum pada dirinya malam itu. Jardit memandangi punggung wanita itu sampai menghilang di balik pintu. Ia terlalu kesal saat Pika terus menelponnya dan selalu mengingatkan dirinya akan pesta nanti malam itu. Dan ia melampiaskannya pada ekspresi di wajahnya yang dengan kebetulan wanita itu datang ke ruangannya dan melihat semua ekspresinya. Jam makan siang pun tiba dan benar saja Jardit sudah keluar dari ruangannya dan bergegas pulang menuju lift. Anas berdiri saat lelaki itu melewati dirinya.
Kamu boleh pulang dan jangan mengerjakan apapun lagi selagi saya tidak ada di tempat, ucap Jardit lalu lanjut bergerak menuju lift. Sementara itu, Anas melirik arloji di tangannya, jarum jam masih menunjukkan pukul 1 siang. Melihat tugas yang dikerjakan sudah selesai dan mendengar Jardit yang menyuruhnya pulang tadi, apa sebaiknya Anas pulang lalu pergi mencari gaun untuk acara nanti malam. Setelah memikirkan ide itu, Anas bergegas membereskan mejanya dan beranjak dari kursinya. Kini ia akan mencari dress yang cantik untuk dipakai di acara nanti. Mengingat tanpa sadar Alpino telah membantunya dalam memilih bunga. Apalagi bunga tersebut sudah berakhir di tangan Jardit. Senyum manisnya pun terukir saat mengingat itu. Anas melangkah masuk ke dalam sebuah butik yang cukup besar. Langkahnya bergerak pada bagian deretan susunan dress yang sangat cantik. Tiba-tiba ia bingung ingin memilih yang mana. Tak kalah saat seorang pelayan melihatnya dan langsung menemaninya serta menyarankannya. Akhirnya pilihannya jatuh pada sebuah dress tali dengan bagian dada rendah berwarna hitam selutut di hiasan bunga di pinggiran pinggangnya. Ia langsung memakai dress tersebut dan benar saja kini ia terlihat sedikit seksi dengan payudara yang sudah sedikit terlihat ke atas. Dan terlihat elegan. Pelayan toko tersebut melihatnya dengan mata yang berbinar. Membuat Anas jadi salah tingkah. Kemudian pelayan tersebut membawanya ke salon yang sudah berada di dalam butik. Kali ini Anas mengambil paket lengkap dengan tambahan makeover untuknya. Ternyata dengan makeover menghabiskan waktu 2 jam hingga selesai. Anas menatap arlojinya dan kini jarum jam tersebut sudah menunjukkan di angka 8. Hingga pada saat perias itu memoleskan lipstik berwarna merah di bibirnya. Anas buru-buru menatap dirinya. Tiba-tiba ia terpukau dengan semua yang melekat pada dirinya. Betapa berbedanya ia benarkan ini dia. Ia kembali sadar saat pelayan itu menepuk pundaknya, dan bergegas untuk membayar itu. Setelah itu memberhentikan taksi dan berangkat menuju acara tersebut. Anas sampai pada gedung tersebut. Ia berjalan sedikit menunduk saat setiap orang berpapasan dengannya menatap dengan tatapan tak biasa. Ia mempercepat langkahnya mengikuti arah panah tempat acara tersebut. Kini ia berada di lantai atas gedung tersebut saat pintu lift terbuka. Anas berjalan melangkah mencari pentas tersebut sembari melihat denah di undangannya. Langkahnya terhenti saat sampai pada sebuah pintu besar. Ia mengerutkan keningnya, menaruh undangan tersebut ke dalam tas. Dan tanpa ragu ia membuka pintu besar itu dengan kedua tangannya. Mendadak ia terpaku di tempat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Matanya membesar sempurna saat semua orang yang berdiri di hadapannya kini menatap ke arahnya. Dan juga sepasang mata tajam yang menatapnya dengan terkejut. Oh my god, sepertinya aku terlambat, gumam Anas. Bersambung 22. Anas kini berdiri di samping meja belakang acara dengan kikuk. Setelah menjadi pusat perhatian karena dirinya yang muncul tiba-tiba, dengan sedikit salah tingkah ia langsung menyingkir dari depan pintu tersebut. Lalu MC yang sejenak menghentikan sambutan karena dirinya kini sudah kembali melanjutkan tugasnya. Ia tak tahu harus bersikap apa, nyatanya sekarang ia ingin sekali bersembunyi dan pergi jauh dari tempat ini. Betapa malunya Anas. Terdengar MC memanggil nama Alpino untuk naik ke atas panggung. Anas lantas menatap lelaki tinggi gagah dengan style jas hitam yang sedang mengucapkan berbagai kata terima kasih lalu. Tak lupa mempersilahkan mencicipi dessert yang sudah disiapkan dan diakhiri dengan tepuk tangan meriah setelahnya. Ia pun ikut bertepuk tangan untuk itu. Dan kini banyak tamu yang sudah berlalu lalang dan sudah berhamburan di hadapannya. Acara ini digelar di rooftop hotel gedung ternama di Jakarta dengan sinar lampu yang menggantung dan hiasannya berbagai macam bunga menambah kesan mewah acara tersebut. Apalagi rooftop ini sudah dipenuhi dengan orang-orang berpakaian pesta. Rasanya ia seperti menghadiri pesta pernikahan, dengan dress yang terlihat cocok malam ini. Saat sadar di depannya banyak tamu yang tak ia kenal. Ia melangkah menyusuri halaman acara tersebut, menyibukkan diri melihat dan memilih dessert di atas meja. Setelah beberapa menit memilih, kini pilihannya jatuh pada cupcake berbentuk bunga di hadapannya. Ia lalu mengambil cupcake tersebut dan langsung makannya. Rasa manis memenuhi mulutnya. Betapa enak sekali cupcake ini. Tiba-tiba ia jadi teringat cupcake buatannya, sedikit bertanya pada dirinya apa cupcake-nya seenak ini. Apa Jardit sudah memakannya? Entahlah, Anas hanya bisa berharap semoga cupcake buatnya akan seperti ini. Ia lalu berjalan, melanjutkan mencoba kue yang lain. Dirinya terkejut saat seseorang menyentuh pundaknya. Sontak ia langsung berbalik, ternyata Alpino yang kini sudah ada di hadapannya.
Anas tersenyum dan mengelap perlahan mulutnya dengan tisu. "Hai Tang, sudah datang," sapa Alpino terlihat membawa 2 cangkir dengan warna kuning di dalamnya. "Selamat ya atas berdirinya toko bunga kamu, dan terima kasih sudah invite aku malam ini," balas Anas sopan dan direspon dengan senyum lebar lelaki itu. "Enjoy for tonight," ucap Alpino seraya memberikan 1 gelas berisi cairan kuning tersebut untuknya. Anas masih menampilkan senyum di bibirnya. Perlahan senyumnya pudar saat melihat Alpino memberikan minuman yang dibawanya. Dan oh, betapa Anas yakin minuman itu pasti tak lain adalah alkohol. Sekilas ia melirik lelaki itu yang sudah mengangkat 1 alisnya dan semakin memajukan tangannya, menyodorkan minuman tersebut. Dengan sedikit ragu akhirnya ia mengambilnya. Bersamaan dengan teriakan Alpino yang menggelegar, "Untuk malam ini mari kita bersulang," teriaknya mengangkat tangan dengan gelas cairan kuning tersebut. Kemudian lelaki itu memajukan gelasnya untuk bersulang padanya. Mendadak Anas menjadi bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Jika ia membalas sulang gelas Alpino, itu berarti ia harus meneguk habis minuman ini. Teringat ia tak bisa meminum alkohol dan tak mau kejadian memalukan terulang lagi padanya. Membuat pikirannya menjadi kelut. Pandangannya tertuju pada sekitarnya. Terlihat orang-orang di pesta ini menatapnya seakan-akan menunggu perintah darinya. Dengan tangan yang sedikit memajukan gelas perlahan, kini dengan ragu ia membalas sulangan tersebut. Dan benar saja terdengar suara tepuk tangan di sekitarnya. Lelaki itu langsung meneguk cairan hingga tandas, dan kini tinggal dirinya yang masih memegang gelas tersebut tanpa ada gerakan ingin meminumnya. Alpino mengerutkan alisnya, mengangkat tangan menghentikan kebisingan di sekitarnya. "Kenapa enggak diminum?" tanya Alpino menyinggungkan senyum. Suara bisikan-bisikan di sekitar Anas kini terdengar dengan tatapan remeh menatapnya. Anas menunduk menatap gelas tersebut. Mendengar dan melihat sekitarnya membuat dirinya semakin malu. Sepertinya kali ini ia akan mengingkari janji pada dirinya. Perlahan ia angkat gelas itu. Ia tatap sejenak kemudian dengan ragu ia bawa gelas itu pada bibirnya. Sesaat-saat akan sampai pada bibirnya seseorang menyenggol bahu kanannya. Suara pecahan gelas itu terdengar dan lagi-lagi ia menjadi pusat perhatian. Dengan wajah terkejut Anas lantas melihat siapa orang yang sudah menyenggolnya dan mengakibatkan gelas di genggamannya jatuh. Saat ia akan menengok melihat orang tersebut wajahnya menabrak dada bidang seseorang. Ia mengelus keningnya dan mendongak wajah ke atas. Mendadak mulutnya terbuka, matanya membesar. Tak kalah seseorang yang ingin ia lihat adalah Jardit Maxwell Andre. "Kenapa bisa lelaki itu bisa di sini?" "Sudah cukup main-mainnya," ucap Jardit pada Alpino. Terlihat aura dingin sekitar mereka. Alpino berdecil menunduk lalu menatap lelaki di depannya. "Kenapa? Ada masalah buat lo?" balasnya dengan nada meremeh. Suasana pun menjadi lebih mencekam. "Bukan urusan lo," serga Jardit langsung menarik tangan Anas keluar dari acara tersebut. Lelaki itu memasukkan 1 tangan ke dalam sakunya, menatap sinis punggung Jardit dan Pika sampai hilang dari pandangannya. Lalu dia berdecil meminum sisa alkohol di gelasnya. Sedangkan Pika yang saat itu sedang ke toilet kini sibuk mencari-cari Jardit pada sekitar acara tersebut. Langkahnya terhenti saat Windu menghalangi dan memberikan segelas wine dengan tiba-tiba. "Lo lihat Jardit?" tanya Pika sembari meminum wine di tangannya. "Udah pulang barusan," jawab Windu santai. Pika tersedak, "What? Why? Kok gue ditinggal? Terus nanti gue game." Petik 1. "Lo pulang sama gue," potong Windu tertawa melihat ekspresi wajah Pika. Refleks dia mengacak-ngacak rambut Pika. Tiba-tiba Pika terpaku dan tanpa sadar sedikit bersemu. Jardit berjalan menuju basement gedung dengan sedikit tergesa dan masih menarik tangan wanita tersebut. Anas sedikit tersendat saat ingin menyamai langkah Jardit yang begitu cepat, belum lagi tarikan lelaki itu pada tangannya. "Jardit, itu tangan aku sakit," lirik Anas menahan nyeri di tangannya. Jardit tak menjawab dan masih menarik tangan wanita itu. Sesampai pada depan mobilnya, Jardit sedikit menghentak tangan wanita tersebut ke depan, mengakibatkan tubuh wanita itu membentur bodi mobil samping. Wanita itu langsung memegang tangannya dan tertunduk tak berani menatapnya. Jardit menggenggam pangkal hidungnya. "Apa yang kamu lakukan di sana? Apa kamu mau mempermalukan diri kamu?" "Hah?" bentak Jardit tepat di depan wanita tersebut. Anas tersentak. "Aku hadir memang diundang," jawabnya terbata-bata. "Lalu jadi tontonan mereka," sambung Jardit yang hanya direspon dengan gelengan kepalanya. Kemudian menunduk semakin dalam dan langsung menggigit bibirnya. Jardit membuang nafas kasar,
Melihat wanita itu lagi-lagi menggigit bibirnya, Jardit membuang tatapannya. Dasar bodoh, desis Jardit sembari melepaskan jas abu-abu dari tubuhnya. Cepat pakai dan masuklah, lanjut Jardit melemparkan jas abu tersebut pada wanita di hadapannya dan beranjak memasuki mobilnya. Bersambung.